melihat orang-orang sudah mulai berguguran, gitu ya. Karena di situ lagi tinggi-tingginya selesai sholat Idul Adha, langsung saya pulang ke rumah tuh sakit, sepekan di rumah, 2 pekan di rumah sakit. Nah disitulah melihat orang-orang mulai berguguran, ya, didorong pada wafat, gitu maksudnya. Saya tinggal menunggu giliran. Tapi Allah masih berikan keimanan, Allah masih berikan husnuzon, gitu. Akhirnya saya berjuang bersungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk menyongsong rahmat Allah. Kenapa? Yakin akan rahmat Allah harus jauh lebih besar dan lebih kuat, gitu, dalam diri kita, gitu ya. Nah maka di situ kita menyongsong rahmat Allah dengan terus berdoa. Yakin doa para nabi ini adalah doa yang ya tinggal kita sempurnakan saja syarat-syarat. Dan alhamdulillah zikir saya adalah anni masaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin, dengan betapa husnuzon kepada Allah. Kemudian ditambah dengan zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kalau Nabi Yunus itu juga kalau kita lihat dari prosesnya itu adalah adanya kehilangan beliau, gitu. Adanya sikap amarah, artinya sempat tergelincir dalam hal-hal yang tidak diharapkan. Ada sifat marah kepada kaumnya, kemudian pergi meninggalkan kaumnya, sementara kaumnya sendiri ingin bertaubat, tapi tidak mendapati Nabi Yunus yang sudah keburu pergi. Maka gilirannya Allah memuji Nabi Yunus. Ya, nah ketika beliau menderita di dalam perut ikan, beliau renungkan, beliau sadari kehilafannya, dan doanya itu adalah la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, inni kuntu subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh akulah yang termasuk orang yang zalim. Tidak ada kalimat permohonannya apa? Karena siapapun yang mudah gelisah, ya, itu ingin dikeluarkan dari kemudahan dan kegelisahannya. Tetapi zikir yang dipakainya adalah la ilaha illa anta, mengandung makna keikhlasan. Ya, tiada Tuhan selain Engkau, artinya tindakan pergi meninggalkan kaum yang marah itu tadinya mungkin karena nafsu dan emosi dialihkan sekarang karena mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Satu itu. Subhanaka, maha suci Engkau, artinya yang tadinya mungkin buruk sangka, kenapa kaumnya menentang dan menantang, kemudian akhirnya dia sadar tidaklah kaumnya menentang dan menantang, melainkan itu terjadi atas izin Allah dan kehendak Allah. Berarti harus berprasangka baik kepada kehendak Allah. Kemudian baru beliau iktiraf, pengakuan, menuduh dirinya yang salah, inni kuntu minadh dhalimin. Terus ini menjadi zikir sampai kemudian Allah pun mengeluarkan Nabi Yunus dari kegundahan, dari kesulitannya itu, dikeluarkan dari perut ikan. Sampai dikatakan di surat apa itu ya? Walaula kana minal musabbihin, katanya, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dia tidak termasuk orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, maka saya akan stay tinggal di perut ikan itu sampai nanti hari dibangkitkan. Ini yang sebagian mengatakan menjadi bukti, katanya kalau begitu ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup sampai sekarang, bahkan nanti sampai hari kiamat. Karena kalau seandainya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang bertasbih kepada Allah dalam doanya itu, lalabitha fi batnihi, maka niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai nanti hari dibangkitkan, gitu ya. Nah, jadi wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, maka sungguh aku ini dekat. Nah, saat apa yang harus dipenuhi tadi? Yakin. Kemudian wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan an dhahri qalbin ghafirin lahi. Ketahui bahwa Allah itu tidak akan mengabulkan doa dari orang-orang yang qalbin ghafirin lahi, hatinya lalai. Artinya di sini kalau hati itu sebenarnya apa ya? Abstrak ya. Maksud saya bahwa pada akhirnya hati itu sebenarnya apa yang ada dalam pikiran kita, kalau menurut saya, gitu ya. Nah jadi bagaimana caranya setiap apa yang kita ucapkan itu bisa kita renungkan, ya, bisa kita renungkan dengan pikiran kita pandu, kita kawal, gitu ya, menjadi sebuah makna yang utuh dan luas, kemudian menjadi sikap yang tepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari setiap yang kita ucapkan. Karena sejatinya apa yang kita ucapkan dari doa-doa ini adalah satu, memang dalam rangka permohonan itu dalam rangka ibadah, tapi yang kedua itu harus dari komitmen, gitu maksudnya. Kenapa? Sebab orang sering bilang doa saja tidak cukup, tapi harus usaha, kan begitu. Nah, usahanya itu adalah melaksanakan komitmen dari setiap apa yang kita ucapkan. Contoh misalnya kalau kita keluar rumah, doanya apa? Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lalu kata Nabi, siapa yang baca itu maka huditu
hudita, maka dia niscaya akan diberikan petunjuk. Kufita, dia akan diberikan kecukupan. Wa wutita, dan engkau akan diberikan perlindungan. Ini jaminannya dari Rasulullah SAW. Siapa yang membaca doa itu ketika keluar rumahnya akan diberikan petunjuk, akan diberikan kecukupan, dan akan diberikan perlindungan. Ya, tapi ada tapinya. Apa pesan doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen untuk bertawakal kepada Allah. Karena pasti nanti dalam safarnya itu diuji, misalnya dengan sesuatu tiba-tiba perjalanan terganggu, ya mau mudik ini gitu ya, udah cari yang aman waktunya, ternyata kena macet juga. Karena apa? Ada tronton, misalnya kebakaran atau apa dan sebagainya. Mau sikap kita seperti apa kita tunjukkan ketika oleh Allah diuji seperti itu? Apakah menggerutu, apa menyesal dan sebagainya. Sementara tadi pas doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepadanya. Tawakal itu kan berarti menyerahkan segala urusan kepada Allah. Berarti siap. Kalau sudah pasrah kepada Allah, siap kondisi apapun, saya akan senantiasa serahkan kepada Allah. Oh, ini kehendak Allah. Banjir, oh ini kehendak Allah. Macet, oh ini kehendak Allah. Misalnya terjadi apapun lah itu seperti itu gitu. Nah, karena intinya bukan kemudian doa itu dikabulkan, ya, sebagaimana yang kita inginkan, tapi Allah hendak menguji gitu, keimanan kita. Allah hendak menguji keimanan kita. Kalau cara pandang kita lurus, kalau sudah lurus, insya Allah boleh jadi oleh Allah ternyata itu lebih baik ketimbang mungkin kita harus dibikin lancar. Hanya kita saja tidak tahu hikmahnya. Ya, dulu ketika saudara saya sekeluarga itu mau pulang kembali ke Jepang setelah di Bandung ini, terbangnya itu di mana? Terbangnya itu di apa namanya? Husen ya, karena mau ke Malaysia dulu pakai ininya, pesawatnya ke Malaysia dulu. Itu macet itu di daerah mana? Entah Pajajaran atau apa, itu macet, udah nggak bisa bergerak mobilnya itu. Sampai terus saja gelisah. Ibu saya telepon katanya, itu bantuin katanya itu untuk kemacetan gitu. Gimana cara bantunya? Saya namanya juga macet. Biasa keluarga, kalau saya bawa mobil juga kan pasti datang bisa masuk, namanya juga kan macet. Kalau bawa motor juga nggak kan bawa semuanya, sementara barang-barangnya kan yang ini kan pergi ke luar negeri. Bukan barang yang tentengan dan begitu, pasti koper-koper besar gitu. Jadi gimana dong katanya? Udah nggak usah panik, kita berdoa saja sama Allah. Tawakal saja, ini semua terjadi atas izin Allah, kehendak Allah. Tapi kalau telat nanti kan berarti pesawatnya mau berangkat gimana? Ya kalau sudah takdirnya bagaimana nanti? Kita hadapi saja. Kita coba cari informasi apa namanya pesawat keberangkatan berikutnya yang mengantarkan ke Malaysia, gitu ya, seperti itu. Akhirnya ya itu cari saja udah. Udah begitu ternyata akhirnya sampai juga lah ke bandara itu. Dan memang telat karena jam 5 tuh udah harus waktunya take off, ini baru datang. Sementara kan 2 jam sebelumnya harus sudah datang kan untuk check-in ini segala macam. Dan apa yang terjadi ternyata pesawatnya delay, ternyata belum berangkat. Ya, ditunda juga penerbangannya. Kenapa katanya? Karena ternyata semua penumpangnya juga di perjalanan kemacetan, jadi kosong pesawatnya itu, belum pada datang gitu maksudnya. Tuh kan, karena jadi jangan dulu berusaha kepada Allah gitu. Begitulah cara Allah. Jadi Allah hendak menguji bagaimana atas perjalanan kita yang tadi Bismillahirrahmanirrahim betul-betul bersih cara pandangnya kepada Allah. Tidak ada sedikit pun kita buru-buru sangkanya gitu kepada Allah. Dan ini pastinya terjadi bagi orang-orang yang nanti dalam mobilisasi mudik gitu ya. Gitu. Pasti kan banyak gangguannya gitu ya. Macam-macam lah gitu. Nah ini yang tadi sudah Bismillahirrahmanirrahim itu komitmennya mana? Ya kan tadi sudah la haula wala quwwata, udah besar banget itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kan begitu gitu ya. Nah, terkait dengan tadi saya katakan bahwa pada akhirnya setelah syarat-syarat doa ini kita penuhi, apa yang harus kita perbanyak dalam berdoa kepada Allah? Ya tentu target ibadah saum kita itu adalah mengejar ampunan sebenarnya. Dan ini yang paling utamanya gitu ya. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama, khawatir gagal Ramadan yang menjalani menjadi sebab didatangkannya ampunan. Tapi kita lihat, kalau kita memang ingin memohon ampunan kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita, apa yang harus kita pastikan supaya ampunan ini benar-benar diberikan, gitu ya. Nah sebenarnya kuncinya sederhana. Apa itu? Ya,
dalam ibadah bahkan Ramadan ya. Senantiasa tetap menjaga rutinitas ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan di Ramadan itu bukan hanya sekedar puasanya, karena puasanya itu selesai 30 hari misalnya selesai, besok masuk 1 Syawal haram malah puasa ya. Tapi perkara sholat malamnya, perkara bangun di waktu penghujung malamnya, berangkat ke masjidnya gitu ya, berjamaah sholatnya. Coba Nabi kan pernah ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tahu hal ta'lamu ma la yahtasimul malakul a'la? Kamu tahu enggak apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat yang makhluk-makhluk tingkat tinggi itu katanya? Tahu ya Allah katanya. Apa yang sedang dibicarakan oleh mereka? Mereka sedang membicarakan al-kaffarah, amal-amal penggugur dosa, amal-amal penghapus dosa. Apa saja? Yang pertama disebutkan oleh Nabi adalah al-mukfu fil masjidi ba'da salawatil maktubah, tetap berdiam diri di masjid setelah sholat-sholat fardu dilaksanakan. Nah, jadi berdiam dirinya kita di masjid itu kan dilatih selama Ramadannya. Kita sholat isya duduk-duduk dengar ceramah yang ridho, yang ikhlas, tentunya insya Allah jadi penghapus dosa. Kemudian sholat tarawih dilanjutkan gitu. Setelah itu baru bukan, harusnya mungkin isya jam 7:15 udah pulang, ini jam 9 baru pulang tuh. Artinya dia sedang melaksanakan amal-amal penggugur dosa al-mukfu fil masjid. Atau setelah siap sholat fardu kita duduk seperti ini juga taklim atau dzikir tasbih tahmid takbir, itu amal-amal penggugur dosa. Tapi amal-amal itu bisa kita raih manfaatnya kalau kita ada di masjid, maksudnya kan di situ al-mukfu fil masjidi ba'da salawatil maktubah, tetap berdiam diri di masjid setelah sholat fardu dilaksanakan. Berarti kan ada dorongan untuk sholat berjamaah. Kalau begitu artinya dawamkan sholat berjamaahnya, gugurlah dosa-dosa kita gitu kan. Hasil itu adalah keberhasilan Ramadan menghapuskan dosa itu manakala kita bisa melanjutkan amal-amal yang Ramadan itu di luar Ramadan. Apalagi kata Nabi ya, al-mashyu bi kafratil khutha ilal jamaah, memperbanyak langkah kaki menuju sholat berjamaah tuh kan ya. Kita keluar rumah yang tadinya misalnya subuhnya seringkali terlewat jadi sholat berjamaah gitu ya. Zuhur mah sudah pasti karena ada di kantor gitu ya. Kadang-kadang memang rajin sholat berjamaah tuh pas ada di kantor, karena mungkin di kantor tidak ada tempat sholat, jadi yang ada sholat tuh di masjid gitu, ke masjid. Nah terujilah nanti ketika di rumahnya ya, sore-sore gitu, maghribnya ke masjid tidak, isanya ke masjid tidak gitu kan, istilah seperti itu ya. Nah kemudian satu lagi adalah isbagul wudu, walau indal makari, tetap sempurnakan wudunya walaupun dalam keadaan tidak menginginkannya, misalnya kondisi cuacanya dingin gitu ya, seperti itu. Nah jadi kita berdoa meminta ampunannya kepada Allah, tetapi kita juga laksanakan variabel-variabel yang sempat dilimpahkannya ampunan itu adalah antaranya itu tadi amal-amal yang sudah kita rutinkan di dalam Ramadan kita, termasuk tilawah Al-Qur'annya. Karena apa? Dia nanti akan menjadi penolong, penyelamat di hadapan Allah. Dia datang nanti di hadapan Allah membela orang-orang yang membacanya, termasuk juga puasanya begitu. Sudah 11:50? Oh, sudah. Nah mungkin paparannya seperti itu dulu. Barangkali kalau ada yang mau disampaikan ditanyakan silakan. Baik, alhamdulillah sudah pukul 12.50, kemudian dilanjutkan oleh pertanyaan. Jika ada silakan. Silakan Pak. Sebelah. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan yang mungkin kurang banyak yang nanya mungkin ya. Seperti ini. Misalnya kalau setelah Ramadan itu kan 1 Syawal. 1 Syawal kan kita haram untuk berpuasa. Nah, ada yang kalau saya sih tadinya berpikirnya kalau setelah tanggal 2 Syawal itu langsung saum gitu. Nah, tapi banyak yang bilang kalau apa yang saya lakukan itu khawatirnya haram juga, katanya masih haram kalau tanggal 2-nya gitu. Seperti itu. Nah, itu saum hari apa?
saum sunat yang Setelah Syawal. ya Syawal itu. Nah Syawalnya itu saya mulainya tanggal 2 Syawal. Kata yang lain jangan tanggal 2 Syawal, tanggal 3 saja karena kalau di Indonesia itu biasanya itunya Idul Fitrinya 2 kali. Jadi tanggal 1 sama tanggal 2 gitu, seperti itu. Ya, cuma itu aja mungkin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, singkat saja. Sebenarnya itu kalau kita berdoa lebih baik secara umum atau secara spesifik Ustaz. Kalau misalnya kalau spesifik saya ya Allah saya minta semoga bisa sidang besok tanggal 15 Februari misalnya seperti itu. Apakah ya Allah kalau tahu apa kebutuhanku maka kabulkanlah semua hajatku seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Nah, pertama saum sunnah Syawal itu kan ada yang memahami jadi setelah melaksanakan Idul Fitri 1 Syawal yang ada di sana haram berpuasa, kemudian besoknya ada yang berturut-turut ya 2, 3, 4, 5 sampai 7 Syawal berarti. Ada juga di situ hadisnya yang mengatakan ya barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya, Firman Ba'usitan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Nah hadis itu mengatakan 6 hari di bulan Syawal, jadi tidak menyebut 6 hari berikutnya di bulan Syawal secara berturut-turut, jadi tidak dijelaskan secara seperti itu. Nah oleh karena itu yang penting adalah selama itu dalam bulan Syawal, kemudian kita melaksanakan saumnya selama 6 hari. Nah entah mau di mana, yang penting itu adalah waktu selama bulan Syawal itu ada 6 hari disunahkan kita berpuasa untuk melengkapkan nilai atau pahala puasa kita menjadi seperti puasa yang 1 tahun penuh gitu ya. Kasaubi datin, bagikan dia puasa satu tahun. Nah sekarang puasanya apakah gini aja? Nah, sekarang itu kan dimungkinkan terjadi perbedaannya. Ada yang Jumat, katanya ada yang Sabtu gitu ya, dimungkinkan. Kalau mereka yang yakin Jumat dan melaksanakan dirinya Jumat, kemudian besok mau sahur silakan. Dan bagi dia sudah 1 Syawalnya adalah hari Jumat, jadi masalah. Oh jadi mas. Karena dia memang yang melaksanakannya hari, tapi kan katanya itu masih itu cuma 1. Kata dia sudah 2 Syawal. Udah silakan sesuai dengan kayak dia saja udah membatalkan saumnya di hari Jumat di mana orang masih berpuasa kan? Karena dia yakin bahwa situ adalah hari fitri buat yang meyakininya. Jadi besok udah 2 Syawal sesuai keyakinannya. Kalau dia ingin segera menyambung puasanya gitu. Tapi kalau ingin menundanya juga, karena mungkin kan ada juga di kerabat-kerabatnya yang yang ininya sahurnya Sabtu. Jadi Sabtu itu mau bertemu dan itu menghormati juga kerabatnya yang di situ saat itu makan minum. Ya udah kalau itu lebih baik tidak puasa, karena tidak ada kebaikan kalau berpuasa. Puasa itu sunnah, sementara menjaga keharmonisan hubungan, menghargai Muhammad itu diwajib gitu. Ya, mending seperti itu gitu. Nah kemudian nanti sudah leluasa baru silakan gitu ya. Nah itu untuk puasa Syawal. Terima kasih. Nah kemudian doa itu kalau yang oleh Allah diajarkan sebenarnya ada doa yang pamungkas ya, doa yang sapu jagat itu umum. Ya bahkan kemudian kalau dilihat dari sisi gramatikalnya nih, Rabbana atina fid dunya hasanatan. Beda dengan al-hasanatan. Jadi kalau depannya ada alif lam itu khusus, tapi kalau di depannya tidak ada alif lam ujungnya tanwin itu umum. Artinya Allah menginginkan agar kita mohon kepada Allah itu dengan doa-doa yang umum gitu ya. Umum itu maksudnya mencakup segala sesuatu yang mungkin di luar pikiran kita. Artinya apa, di situ kita yakin bahwa ada kebutuhan-kebutuhan kita yang kita sendiri tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Itulah yang dalam lintasan pikiran kita yang kita mohonkan kepada Allah agar kebutuhan itu oleh Allah dikabulkan. Tapi boleh jadi pada saat Rabbana tidak di dunia hasanah itu ada sesuatu yang spesifik. Misalnya kita lintaskan saja dalam pikiran kita apa yang menjadi hajat kita, gitu ya. Dalam hal ini Rabbana inna fid dunya hasanah, misalnya yang paling itu adalah anak besok mau ujian, semoga menjadikan kemudahan. Dengan doa itu sendiri kok sebenarnya. Saat apa
Robbana tidak bilasana. Nanti jadi kok jadi itu semua doanya dan memang itu meliputi semua kebaikan. Nggak ada batas-batasnya itu. Ya, itu meliputi semua kebaikan, bahkan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah mungkin bisa kita bayangkan atau sudah tahu rinciannya gitu maksudnya. Nah, jadi pada saat kita mohon saja kalau terlintas kebaikan apa yang sedang kita maksudkan, nah di situ kita munculkan. Karena apa? Ana indallahi abdi, aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Tetapi kalau kita coba ingin memohon secara spesifiknya terkait dengan hal-hal yang kita perlukan ya, kita prioritaskan atau yang menjadi hajat kita, ya silakan dilakukan kepada Allah. Ya Allah, apa namanya? Semoga kau berikan kemudahan untuk menjual rumah ini. Nah, tapi ada tapinya ya. Tadi Nabi Zakaria ingin diberikan karunia kan spesifik itu. Ya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul waridin, itu doanya. Tapi spesifiknya minta diberikan anak, tetapi umumnya apa coba? Pada doanya begini, wahai Tuhanku, janganlah kau biarkan aku hidup sendiri, sedangkan Engkau adalah yang maha mewariskan. Dan itu bukan hanya sekedar untuk minta anak saja. Para jomblo, orang-orang yang jomblo saja itu bisa doanya seperti itu gitu. Kalau itu dia sedekah menikah dengan Rabbi la tadharni fardan, wahai Tuhanku, jangan kau biarkan aku hidup sendiri. Ya, wa anta khairul warithin. Walaupun itu dalam Nabi Zakaria spesifiknya adalah minta anak kan? Tapi itu juga bisa kategorinya umum kan begitu. Nah, jadi pada saat ketika kita memohon ya, apa yang menjadi harapan kita kemudian lintaskan apa? Oleh karena itu yang paling penting itu adalah pengetahuan tentang makna kandungan dari setiap doa. Itu yang sangat penting. Saya pernah ditanya kemarin kepada penjelasan, iyalah kalau memang ini urusan pengampunan dosanya dengan Allah, saya takutnya kalau dengan sesama manusia bagaimana? Tahu nggak pernah berdosa kepada siapa itu minta maaf. Tapi kalau tidak sadar, ada orang-orang yang kita sakiti tanpa kita sadar, ini yang jadi masalah. Ya udah kalau gitu nih doanya saya bilang, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Nah, ada kalimat faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Wa kafir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Ketika kita memohon kepada Allah, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, itu maknanya adalah hubungan dengan Allah. Ya, ampuni, kalau sudah diampuni berarti gugur semua dosa-dosa kita. Tapi ada dosa-dosa kita terkait dengan sesama manusia yang tidak kita sadari. Wa kafir anna sayyi'atina, dan tutupilah kesalahan-kesalahan kami. Mungkin dia tidak dihapuskan, tetap ada, tapi oleh Allah minta ditutupi. Dan nanti pada hari kiamat itu, bagaimana cara Allah menutupi kesalahan-kesalahan dengan sesama kita? Saat ketika kita akan diberikan pahalanya, misalnya ada yang mendakwa kita, ya Allah, tahan dulu, dia pernah menyakiti saya, dia pernah berbuat merugikan saya, dan sebagainya. Didakwa oleh seperti itu, maka Allah pun menahan untuk memberikan pahalanya kepada kita. Tetapi Allah menawarkan sesuatu yang lain kepada orang tersebut. Diajak oleh Allah diperlihatkan surga dengan segala isinya. Tahukah kamu buat siapa tempat itu? Untuk orang yang berhak mendapatkannya. Lalu dia pun terus bertanya, ya Allah, bagaimana katanya supaya bisa mendapatkan surga itu? Lalu apa kata Allah? Engkau dengan memaafkan saudaramu, maka kau berhak menempatinya. Akhirnya dia memaafkan saudaranya karena doa wa kafir anna sayyi'atina. Nah, jadi yang tidak kita sadari bahwa kita telah menghasilkan mungkin dosa-dosa dengan sesama kita, atau ada yang berat, ya itulah salah satu doanya surat apa itu? Ali Imran ayat 193. Ya, apa? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi semuanya ada solusi. Allah sudah ajarkan solusinya. Asal apa? Kita pahamkan dengan doanya, sehingga problem-problem kita selesaikan. Masukkan di doa yang mana nih? Nabi ada juga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana gitu. Ya, kemudian orang-orang yang dalam kesulitan ya dan ingin diberikan kemudahan ke depannya, itu doanya para pemuda Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta apa itu? Minta diberikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi, tapi juga diberikan kesiapan untuk menghadapi masalah yang akan terjadi. Itu doa yang sangat indah itu para pemuda Kahfi. Jadi semua solusinya sudah ada gitu. Asal kita pahamkan
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.